kolam koi itu wajib punya chamber mekanis, biologis, dan chamber kimiawi gitu ya, ilmunya dulu ya, bukan ilmu saya ya. Jadi saya buat sesuai dengan panduan itu dulu. Yang mekanis itu Bang Hoe ya. Yang mekanis itu jaring nelayan dengan jet mat gitu, satu lapis di chamber 1 ya, di situ tempatnya. Chamber 1 itu di sini ya Bang. Nah di situ ya, chamber 1 itu di sebelah sini Bang. Nah dari airnya itu dari tengah-tengah, dari dasar kolam bawah ini dihisap pakai mesin yang ada di chamber 4 itu ya ke chamber 1 situ, melalui skimmer 2 juga ya, ke bawah chamber 1. Di chamber 1 itu dikasih media filter mekanis namanya jaring nelayan dengan jet mat gitu. Sesudah dia melalui fase penyaringan di chamber 1, pindah ke saringan chamber 2. Chamber 2 itu biologis isinya. Punya saya itu batu apung dengan bioring. Cuman banyak bioringnya, yang banyak sekali ya. Bioring itu semuanya bioring hampir rata-rata ya, dari bawah sampai ke atas itu. Kalau batu apungnya cuman berapa karung gitu. Terus di chamber 3-nya itu ada media filter kimiawi, karang jahe dan oyster Bang. Dan yang terakhir itu di chamber 4 itu ada mesin atau pompa untuk sirkulasinya ya. Ada 2 pompa, yang pertama 16.000 LPH dan yang kedua 3.000 LPH Bang Hoe. Kira-kira kalau nggak disepil, kasih lihat dan saya jelaskan gitu, lebih enak gimana Bang? Kalau menurut saya lebih enak dijelasin lah, timbang buka-buka chamber saya capek gitu, nanti nggak ngerti juga. Itu juga ngunci itu papannya itu. Dan ya hanya ini aja ya, hanya media filter aja isinya. Tapi kalau bisa dijelaskan gini saya rasa lebih ini ya. Kaca pakai apa Bang? Kaca pakai kaca temper ya, 12 mili. Ada ikan sapu-sapu. Nggak ada Prabowo Humu, astagfirullah. Apa ini nggak usah lah masuk komen-komen spam gitu ya. Aduh, baterai kok habis. Alang-alang baterainya habis. Oke, yang masih bertahan, terima kasih ya semuanya. 99 plus komen. Waduh, banyak kali. Ukuran berapa kolamnya Bang? Bang Infinix. Terima kasih Bang Infinix udah gabung di sini ya. Terima kasih juga udah komen. Salam koi lovers dari Second Line ya. Ukuran kolam saya ini 5 meter kali 3 meter kali kedalamannya itu 1 meter 20 gitu. Dengan 4 chamber ya, 5 chamber dengan chamber waterfallnya gitu. Thank you ya yang udah gabung. Yang belum follow ya abang-abangku, mbak-mbakku semua di sini, sahabat-sahabat koi lovers yang mampir. Bantu follow ya teman-teman ya, nanti saya follow back gitu. Siapa tahu kalau Second Line Lab lagi nanti dapat motifnya gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan ya silakan ya teman-teman. Kalau bertelur ikannya apa nggak dimakan temennya? Iya, ya gitu juga sebenarnya ya. Kalau ikan bertelur itu rempong sekali, termasuk ya semua sistemnya ya kacau balau gitu ya kalau ada ikan yang bertelur gitu. Kolam itu biasanya ya teman-teman ya, kalau ada ikan yang bertelur ya, terutama kolam koi kayak gini ya, kolam koi modifikasian dengan memaksimalkan fungsinya ini dari pompa, saringan gitu ya. Kalau ada yang bertelur itu sudah kacau biasanya teman-teman ya. Airnya itu keruh, airnya amis, kotor, ikannya stres semua. Karena biasanya kualitas airnya memburuk ya kalau ada ikan yang bertelur. Dan lebih baik ikan yang bertelur itu ditangkap aja gitu, di karantina, dipindahin. Dan kalau bisa dipijah aja pakai lelanang gaib.
Punya saya itu ada yang mengkhawatirkan nih teman-teman ya, satu ekor yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya bingung mau diapain ini kan ini. Itu ya yang di sebelah kiri itu ya. Itu kayaknya gendong telur yang banyak sekali itu kayaknya. Berapa ton bang kolamnya? 5 kali 3 kali 1 2 ya. Artinya hampir 14 ton ya, 15 ton nih, karena kolam saya ini L ya, ada bagian yang mungkin nggak bisa dihitung juga ya. Oh, Mas Helmi, saya lupa ya, masih di sini nggak Mas Helmi ya? Saya lupa bacanya ini. Kolam saya ini indoor bang, tapi masih kena matahari pagi sama sore gitu. Habis berapa tadi ya? Sekitar 10 sampai 15 juta lah gitu kalau dulu. Ini media filternya pakai jaring nelayan apa bukan bang? Iya, pakai jaring nelayan itu yang di chamber 1 bang, Fajar 88. Jaring nelayan itu chamber mekanisnya bang. Dan kolam saya ini menggunakan media filter standar kolam koi gitu, 3 jenis minimal bang. Media filter mekanis, biologis, dan kimiawi ya. Kalau bang Fajar belum paham tentang ketiga itu ya follow lah bang, nanti mampir dan komen lagi di bawah bang. Kalau memang belum mau pindah ke room yang lain gitu, masih tertarik di sini, nggak apa-apa di komen lagi bang. Kalau masih belum jelas, siapa tahu nanti setelah ada pertanyaan abangnya saya jawab dan yang lainnya juga mendengar dan sependapat itu dengan saya. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, di second opini kan gitu. Kalau bertelur, kenapa bang kalau bertelur airnya bisa keruh? Ya tadi ya, telur ikan itu nggak tahu ya saya teman-teman ya, kenapa bisa seamis itu, bisa dampaknya tuh seheboh itu ya kalau dia ada yang bertelur. Amis sekali kolam itu teman-teman. Kalau kita ada di area belakang rumah, punya saya ini di belakang rumah ya, kalau ada ikan bertelur itu baunya amis ya teman-teman ya. Area dekat kolam itu baunya amis sekali, dan biasanya airnya itu keruh dan berbusa gitu. Dan perilaku ikannya itu ya gitu ya, ada yang bertelur itu diikutin terus, dikejarin terus kan, dikejar-kejar, nanti yang bertelur itu melepaskan telur, dan yang laki-lakinya yang ikan-ikan male-nya itu melepaskan spermanya ya ke sekeliling dimana dia melepaskan telur. Nah itulah yang membuat airnya itu agak sedikit bau dan kotor gitu, dan itu berbahaya ya teman-teman untuk ekosistemnya secara keseluruhan gitu. Bos, kok bisa besar gitu, apa memang jenisnya ya? Nah kalau ada 1 ekor ya, nah yang itu ya teman-teman ya, yang ujung itu ya, nah sekarang dia ke sana karena nggak kita kasih pakan ya. Mereka menyebar kalau nggak dikasih pakan ya. Kita nggak usah banyak pergerakan gitu, biar mereka itu berpisah-pisah gitu. Kalau kita bergerak-gerak, mereka itu kumpul di depan sini. Nah yang itu ya, yang karasi itu ya, yang karasi ini besar sekali ikannya sekarang, karena katanya sih gennya bagus, kata Bang Akbar Koi Lahat. Emak bapaknya itu ukurannya besar gitu. Nah yang ini, yang di depannya kaca ini ya, ini sudah loading sudah landing, meninggalkan ukuran ikan-ikan yang lain ya, dalam durasi waktu hanya 3 bulan gitu. Gak tau lah nanti sampai berapa ini besarnya, baru 3 bulan aja udah sebesar itu gitu. 3 bulan yang akan datang mungkin bisa 50 cm kayaknya ya. Takut saya nanti kalau dia udah sebesar ini ya teman-teman, panjangnya dari sini ke situ gitu, segede perahu gitu. kayak ini ya, kayak kok ikannya abang anu gitu. Nah kalau yang saya bilang barusan itu bang, yang karasi lemon ini bang, ini baru bulan Maret kemarin bang gabung ke sini, Februari akhir ya, Maret lagi biar kita hitung ya. Ini saya belinya itu 30 berapa gitu sentinya, 34 apa 32 gitu, lupa saya. Tapi sekarang udah 42 lebih tuh, kayaknya udah 41 42 gitu.
Jadi 3 nah kan rasanya 8 cm dalam 3 bulan gitu kan. Kayaknya agak lumayan cepat ya dibanding dengan yang lain gitu. Nanti kita lihat aja ya di bulan Juli, di bulan Agustus, September gitu udah sebesar apa yang Karasi lemon itu. Karasi Muji kalau dulu bilangnya ya. Tembus nggak ya 10k ya teman-teman ya? Bisa tembus nggak ya? Tembus 10k nggak ya? Semoga aja ya bisa tembus ya. Warna hitam putih mantap kayak panda. Pekasam sepat nih, masuk lagi ke sini dia. Curiga aku Pekasam sepat nih, jangan-jangan jatuh cinta dengan koi. Kayaknya udah nggak asing namanya, itu udah kayak ini ya. Kayak sering berseliweran di live TikToknya Second Line gitu. Pekasam sepat nih. Enak Pekasam sepat yang dicampur nasi hangat ya. Itu namanya gurumu Pekasam sepat. Namanya gurumu yang hitam putih itu. Kalau yang siripnya panjang-panjang ini Slayer Platinum. Wih, cantiknya Slayernya itu. Ngantuk aku lihatnya. Itu Kohaku Doitsu itu ya. Itu ikan comotan aja itu, ikan bonus-bonus gitu. Jadi enak gitu lihatnya ya. Karena airnya jernih ya teman-teman ya. Airnya bagus gitu. Wih. Mantap. 10. Nah, itu Tancho Kohaku ya. Tancho Kohakunya itu yang agak kurang proporsional ya. Proporsional ya. Tubuhnya itu agak kurang proporsional. Karena agak terlalu lancip. Kurang berisi ya teman-teman ya. Kayak kurang gizi. Nah, itu yang di tengah-tengah, yang kepalanya merah, badannya putih semua itu. Itu keren ya kalau agak sedikit berisi bantet lagi badannya. Cuman ya nggak tahu lah mau gimana. Pakannya juga udah bukan push ya, pakannya juga udah bagus gitu, pakai vitamin tambahan malah.